Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Putra Ramadan, Prodi PGSD 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara produktif dan bagaimana menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta di dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama. Engkos-Suara 2001. Selanjutnya, fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama adalah planning. Planning adalah proses kegiatan untuk menyajikan secara sistematis segala kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, organisasi. Tujuan organisasian adalah untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajemen dalam melakukan pengawasan dan penentuan tugas untuk SDM. Ketiga, actuating pelaksanaan adalah proses pergerakan orang-orang untuk mencapai tujuan dan sasaran. Fungsi ini mencakup fungsi kepemimpinan, fungsi motivasi, komunikasi, dan bentuk-bentuk lain untuk memengaruhi seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Koordinasi manajemen ini bertujuan mengarahkan atau mengendalikan agar pekerjaan semakin efektif dan efisien. Koordinasi pengawasan adalah suatu kegiatan menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk selanjutnya dilakukan perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Proses ini bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan. Manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan perangkat mata pelajaran yang diajarkan di lembaga pendidikan. Manajemen kurikulum bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan dengan cara mengelola kurikulum secara terencana, sistematis, dan kooperatif. Selanjutnya, manajemen peserta didik merupakan proses pengaturan kegiatan peserta didik agar berjalan lancar, tertib, teratur. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai peserta didik masuk sekolah hingga lulus. Selanjutnya, manajemen humas. Manajemen humas adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelantikan serta evaluasi kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun hubungan yang baik dengan publik. Selanjutnya, manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai proses kerjasama pendidikan secara efektif dan sistematif. Sulistiorini 2006. Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang harus didaya guna dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran. Selanjutnya, manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus adalah proses pemberian pelayanan kepada peserta didik untuk mendukung pembelajaran. Layanan ini bertujuan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang terakhir adalah kesimpulan. Manajemen pendidikan adalah proses pengaturan sistem pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Manajemen pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan siswa untuk masa depan yang sukses. Konsep dasar manajemen pendidikan mencakup perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.